Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Titan Oli Maharani dengan akhiran NIM 2363 dari kelas 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur pemeriksaan lengkap atau terfokus yang ke-15 dan RSE pemeriksaan. Untuk tahap pertama adalah kepala UP2 ini kasus pemeriksaan, menetapkan nomor kasus pemeriksaan, kemudian menunjuk SPV yang bertanggung jawab mengendalikan seluruh proses pemeriksaan dan mengajukan permintaan audit program sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian setelah SPV ini disetujui, langkah selanjutnya adalah profiling wajib pajak. Profiling ini dilakukan untuk memahami kondisi karakter dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan uh, berasal dari data internal DJP seperti SPT tahunan, data Cortex, data hasil pemeriksaan sebelumnya. Kemudian untuk data eksternal seperti data dari instansi pemerintah lainnya atau pihak ketiga. Kemudian supervisor ini juga mengkoordinasi dengan AR atau account representatif untuk memperdalam analisis profil. Kemudian supervisor ini juga melakukan bedah profil wajib pajak untuk memperdalam atau menganalisis potensi risiko wajib pajak. Berdasarkan hasil profiling, supervisor menyusun audit plan atau program. Nah, audit plan ini berisi tujuan pemeriksaan, ruang lingkup, jenis yang diperiksa, metode, teknik, dan prosedur, serta estimasi waktu pelaksanaan. Kemudian pada bagian permintaan tenaga ahli ini dilakukan sehingga harus melampirkan lampiran 3A atau grup dan kemudian mendapatkan nota dinas persetujuan kepala UP2. Setelah audit plan ini disetujui, kepala UP2 menunjuk tim pemeriksaan yang akan melaksanakan pemeriksaan di lapangan. Penunjukan tim pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan, kompetensi, dan pengalaman sesuai dengan ruang lingkup yang telah direncanakan dalam audit plan. Dengan adanya tim pemeriksaan ini, pemeriksaan siap dilaksanakan sesuai rencana. Setelah tim pemeriksaan ditunjuk, kepala UP2 ini menerbitkan surat perintah pemeriksaan atau SP2 yang digunakan untuk surat penugasan tim pemeriksa. Kemudian input audit plan program yang dilakukan oleh SPV. Audit uh, input audit plan ini uh, yang telah disusun akan diinput ke sistem Cortex DJP. Kemudian pembuatan SPM dan TOR yang dilakukan oleh kepala UP2. Nah, di sini TOR atau term reference dilakukan untuk pemeriksaan terfokus. TOR ini bertujuan untuk memperjelas fokus dan batasan pemeriksaan secara lebih sempit. Kemudian setelah pembuatan SPM dan TOR, lalu penyampaian surat SPM dan TOR kepada wajib pajak. Nah, surat SPM dan TOR ini disampaikan saat mulai pemeriksaan melalui secara langsung, melalui pos, ekspedisi, atau tempat penukaran arsip atau TPA. Kemudian setelah surat disampaikan, tim pemeriksa akan mulai melakukan permintaan dokumen dan data elektronik. Dokumen yang diminta meliputi laporan keuangan, buku besar, bukti pajak, kontrak, kerjasama, serta bukti transaksi lainnya yang relevan. Kemudian jika wajib pajak tidak menyerahkan dokumen dalam waktu yang tertentu, pemeriksa dapat memberikan peringatan ke-1 dan ke-2. Dan kemudian tim pemeriksa membuat BA atau berita acara pemenuhan. Setelah dokumen diterima, tim pemeriksa mengadakan pertemuan dengan wajib pajak. Dalam pertemuan ini menjelaskan dasar hukum pemeriksaan, ruang lingkup, kemudian periode yang diperiksa, serta hak dan kewajiban wajib pajak selama proses berlangsung. Nah, pertemuan ini dilakukan secara luring atau daring. Semua hasil pembahasan dicatat dalam berita acara pertemuan atau BAPK yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian permintaan ke pihak ketiga yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Nah, jika ada pihak ketiga yang terkait data, permintaan dokumen juga dilakukan oleh pihak ketiga seperti bank, vendor, pelanggan, atau juga institusi bank. Kemudian pemeriksaan di tempat wajib pajak oleh tim pemeriksa. Nah, tim pemeriksa ini turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengujian dan analisis atas data atau dokumen yang telah diterima. Pemeriksaan meliputi rekonsiliasi antara laporan keuangan dengan SPT tahunan, penelusuran bukti transaksi, pemeriksaan faktur pajak, melakukan wawancara, serta konfirmasi dengan pihak ketiga jika diperlukan. Semua kegiatan dicatat atau didokumentasikan di APK. Kemudian langkah selanjutnya adalah perubahan audit plan oleh tim pemeriksa. Nah, dan setelah pemeriksaan di tempat WP, jika selama proses pemeriksaan ditemukan kondisi baru yang belum tercantum dalam audit plan, tim pemeriksa dapat mengajukan perubahan audit plan ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah perpanjangan jangka waktu pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Oke,
Setelah adanya perubahan audit plan ini, jangka waktu pemeriksaan memerlukan tambahan perpanjangan. Nah, maksimalnya itu 4 bulan dapat diajukan jika WT masuk dalam uh, grup atau transfer pricing. Kemudian tim pemeriksa membuat KKP atau kertas kerja pemeriksaan sebagai melanjutkan dokumentasi dan pengorganisasian hasil pemeriksaan terkini. Lalu pembahasan temuan sementara oleh tim pemeriksa. Dilakukan pembahasan temuan sementara paling lambat 1 bulan sebelum pengujian berakhir. Nah, untuk penguatan uji bukti dan semua kegiatan dicatat di BAPK. Nah, untuk pengujian untuk pemeriksaan lengkap itu dibutuhkan waktu 5 bulan. Kemudian untuk pengujian pemeriksaan terfokus dibutuhkan waktu 3 bulan. Kemudian tim pemeriksaan menerbitkan KKP atau kertas kerja pemeriksaan yang sudah diperbarui berdasarkan hasil pembahasan temuan sementara dan tanggapan dari wajib pajak. Kemudian selanjutnya dilakukan CAHA yang dilakukan oleh tim CAHA. Nah, CAHA ini untuk menjamin kualitas dan kesesuaian pemeriksaan yang telah dilakukan. Kemudian tim pemeriksa uh, membuat atau menerbitkan SPHP. Nah, setelah bukti lengkap dan pengujian selesai, tim pemeriksa menyusun SPHP yang disampaikan ke wajib pajak yang wajib memberikan tanggapan maksimal 5 hari kerja sejak SPHP ini diterima. Kemudian langkah selanjutnya adalah uh, undangan PAHP oleh tim pemeriksa. Nah, tim pemeriksa ini mengundang WP untuk melakukan PAHP untuk membahas hasil pemeriksaan. Dibatasi 3 hari kerja sejak SPHP ini diterima atau batas waktu tanggapan berakhir. Hasilnya akan dituangkan dalam berita acara PAHP yang ditandatangani oleh kedua belah ini. Kemudian tim pemeriksaan mengajukan permohonan QA atau Quality Assurance pada tim QA. Nah, yang kemudian melakukan pemeriksaan ulang dengan jangka waktu 3 hari semenjak PAHP ini diterima atau selesai. Kemudian setelah QA selesai dan hasilnya memuaskan, LHP atau laporan hasil pemeriksaan disusun sebagai hasil final pemeriksaan. Kemudian tahap akhirnya adalah pelaporan administrasi quality assurance atau PAQA sebagai penutup kegiatan. Kemudian pengembalian dokumen wajib pajak. Nah, pengembalian dokumen wajib pajak ini yang dipinjam oleh tim pemeriksa ini, pengembalian dilakukan setelah PAQA selesai dan disahkan. Cukup sekian dari penjelasan alur pemeriksaan lengkap atau terfokus. Jikalau ada salah kata dalam penjelasan atau ketidaklengkapan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.